Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya, Urip Daryanto. Di segmen Ulas Berita kali ini, saya akan melaporkan kegiatan dapur umum dengan adanya tragedi kebakaran sumur minyak Duguh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Pemirsa, sumur minyak di Gandu terbakar Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu, dan api sudah berhasil dipadamkan Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 WIB. Pasca api padam, kegiatan di lokasi sumur, mulai pembersihan, termasuk diantaranya kegiatan dapur umum, masih tetap berjalan. Ya, menginjak hari kelima setelah api di sumur berhasil dipadamkan, tidak lantas kegiatan kemanusiaan di desa lokasi kebakaran sumur minyak tidak otomatis berhenti. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma, ketika dihubungi Blora TV Rabu tanggal 27 Agustus 2025, menandaskan dapur umum masih beroperasi untuk mencukupi kebutuhan makan warga yang terdampak. Hari ini kami masih beroperasi untuk menghandle makan warga yang terdampak, termasuk mencukupi kebutuhan makan petugas gabungan yang masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Tandas Luluk sembari menambahkan bahwa bantuan dari berbagai pihak untuk kebutuhan dapur umum terus mengalir. Di hari ini kondisi dapur umum untuk pengungsian warga terdampak kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Saat ini logistik kami pastikan dan kami laporkan dalam keadaan aman untuk 3-4 hari ke depan. Kebutuhan-kebutuhan yang saat ini kita perlukan seperti beras, kemudian sayur, lauk pauk itu dalam kondisi aman. Sehingga kita pastikan warga terdampak kurang lebih 741 orang, kita pastikan untuk bermakanan aman sampai dengan 4 hari ke depan. Salah satunya dari TP PKK Kabupaten Blora juga menyalurkan bantuan untuk kebutuhan dapur umum. Bahkan, baru-baru ini, Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Ainia Syalikah Arif Rohman mengajak sejumlah pengurusnya ke lokasi Desa Gandu. Menyapa warga, menyambangi dapur umum, dan membawa sejumlah bantuan. Sejumlah bantuan diserahkan ke dapur umum untuk mencukupi kebutuhan masak makanan yang untuk selanjutnya disalurkan ke warga. Beberapa bantuan tersebut diantaranya berupa beras, gula, bumbu dapur, minyak, mie instan, dan sejumlah bantuan lainnya. Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Ainia Syalikah Arif Rohman menyatakan, dia ikut prihatin atas kejadian yang ada di Desa Gandu. Untuk itu, dirinya bersama sejumlah pengurus datang langsung ke lokasi. Selain untuk menyemangati warga, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk keperluan dapur umum yang didirikan di desa lokasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PKK Kabupaten Blora beserta tim penggerak PKK Kabupaten mengunjungi Desa Gandu yang mana terjadi bencana kebakaran atas minyak yang ada di kawasan tersebut, dan kami merasa prihatin dan turut berbelasungkawa kepada korban yang meninggal, dan kami hadir untuk menyemangati para warga khususnya di pengungsian, juga anak-anak dan tim-tim yang turut membantu meringankan beban. Semuanya kami bersatu padu untuk membantu mengatasi kondisi yang kurang baik ini. Kami membawa apa yang dibutuhkan di pengungsian, yaitu sembako tentu saja. Kami membawa kebutuhan untuk tidur, ya, dan... Apakah dapur umum masih menyediakan makan dengan jumlah ratusan paket bungkus nasi? Ya, mereka para warga yang mengungsi, meski sebagian di antaranya sudah kembali, tetap diberi jatah untuk makan, dan ini dicukupi dapur umum. Belum lagi, dapur umum juga tetap menyediakan makanan untuk para petugas gabungan maupun relawan yang masih bertugas di lokasi. Masih ratusan bungkus yang harus disediakan oleh dapur umum, karena selain untuk warga para pengungsi,
Dapur umum juga menyediakan ketercukupan makan untuk para petugas gabungan yang terus melakukan pembersihan dan pembenahan lokasi, tendas Lulu. Ditanya apakah para pengungsi kebanyakan sudah kembali ke rumah masing-masing? Dijelaskan Lulu, untuk pengungsi yang ada di Balai Desa Gandu, sebagian memang sudah kembali. Namun demikian, mereka masih mendapat jatah makan. Pemirsa, reporter Blora TV sempat melakukan liputan khusus di dapur umum yang berada di kantor Desa Gandu, memantau proses pemasakan makanan yang untuk mencukupi kebutuhan warga pengungsi maupun petugas gabungan. Tampak para relawan, petugas baik dari TNI maupun Polri, sebagian di antaranya para polwan dari Polres Blora bahu-membahu memproses masakan. Bahkan terlihat seorang anggota TNI begitu luwes membungkus makanan untuk jatah warga. Di belakang saya ini adalah proses para relawan, aparat gabungan, petugas gabungan memasak makanan untuk warga yang terdampak atas kejadian sumur minyak beberapa hari yang lalu. Nah, ini kita lihat di belakang kita ada TNI, Polri, kemudian gabungan relawan dari berbagai unsur memasak, berusaha untuk memenuhi gizi dan nutrisi para warga yang terdampak. Ada berbagai macam menu, mulai dari sayur, telur, dan lain sebagainya. Tugas yang didasari kemanusiaan benar-benar secara ikhlas dilaksanakan oleh para relawan, petugas baik dari TNI maupun Polri, juga dibantu warga. Sejatinya bukan tugas ringan untuk menyediakan ratusan porsi makanan untuk 3 kali makan seharinya. Sejak hari pertama kejadian, dapur umum memang didirikan oleh pemerintah setempat. Dengan menempati balai desa setempat, tampak berdiri 5 tenda family, lengkap dengan sejumlah fasilitasnya. Kasur 100 buah, selimut 100 buah. Termasuk penyediaan air mineral, susu baduta, susu balita, tidak ketinggalan keberadaan sayuran telur, bumbu dapur, termasuk tidak ketinggalan paketan mie instan. Untuk personil yang terlibat di dapur umum dijelaskan Luluk, cukup banyak tenaga yang diterjunkan di dapur umum. Masing-masing dari relawan Tagana Dinsos 7 personil, Polwan 6 orang. Sementara itu yang mendistribusi logistik ke warga terdampak para anggota Karang Taruna Desa Gandu, termasuk ada relawan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Sejahteraan Keluarga, TPPKK, sebanyak 8 orang. Sejumlah polwan dari Polres Blora juga terlibat langsung di dapur umum untuk membantu menyediakan makanan korban kebakaran di Desa Gandu. Kita ada relawan dari teman-teman Tagana 7 orang, kemudian dari Polres Blora, Polwan 6 orang, kali 3 kali shift, 3 kali piket. Kemudian dari tim PKK 8 orang untuk distribusi logistik dari Karang Taruna Desa Gandu. Sekian pemirsa, ulas berita kali ini. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim gabungan yang telah berhasil menuntaskan tugasnya memadamkan api sehingga kehidupan warga di Desa Gandu bisa segera normal kembali. Yang masih menjadi PR setelah proses reklamasi, penataan ulang di lokasi sekitar sumur adalah memantau sejauh mana pencemaran yang ada di desa bencana itu hingga ke desa-desa tetangga. Mengingat mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, sementara dimungkinkan sebagian dari mereka mengandalkan air sungai untuk pengairan sawahnya. Nantikan berita-berita selanjutnya, tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.